Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Naila Mutia dengan NIM 112340110000132. Hari ini aku akan menceritakan kisah salah satu nabi yang paling menarik, yaitu kisah Nabi Nuh dan kapal penyelamat umat manusia. Yuk disimak. Pada sebuah masa yang sangat jauh sebelum kita lahir, sebelum kota-kota besar dibangun, sebelum dunia seramai saat ini, hiduplah seorang laki-laki yang sangat soleh bernama Nuh. Ia tinggal di tengah masyarakat yang sudah lama melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala, hidup bermewah-mewahan, saling menipu, saling menganiaya. Tidak ada lagi kebaikan yang mereka pelihara. Yang benar dianggap aneh, dan yang salah dianggap biasa saja oleh mereka. Namun, Nabi Nuh adalah orang yang berbeda. Ia merupakan orang yang lembut, jujur, dan memiliki hati yang penuh kasih kepada sesama manusia. Karena sifatnya yang mulia itu, Allah memilihnya menjadi seorang nabi, membawa pesan kebenaran kepada kaum. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyampaikan wahyunya. Allah berkata, "Wahai Nuh, tinggalkanlah sesembahan palsu itu dan sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Maka Nabi Nuh pun memulai dakwahnya. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan suara yang tegas namun penuh cinta, "Wahai kaumku, aku datang pada kalian bukan untuk mendapatkan harta atau kekayaan. Aku hanya ingin kalian kembali kepada jalan yang benar. Tutuplah pintu-pintu kesombongan dan bukalah hati kalian kepada Tuhan." Namun, apa yang ia dapatkan? Sungguh sedih apa yang ia dapatkan. Ia mendapatkan ejekan daripada kaum-kaumnya. Di sana orang-orang tertawa, menutup telinga, bahkan menghina Nabi Nuh. Mereka menghina dengan sangat-sangat keras. Mereka berkata, "Nuh, kau sudah tua. Mengapa kau mengatur hidup kami? Kami ini sudah hidup nyaman. Untuk apa mengikuti kata-katamu? Pergilah, wahai Nuh, pesanmu tidak akan kami dengarkan sampai kapanpun." Meskipun dihina oleh para kaumnya, Nabi Nuh tidak menyerah. Ia berdakwah siang dan malam, secara terbuka maupun bersembunyi-sembunyi. Namun, hanya sedikit sekali yang mau mendengarkan. Tahun berganti, lalu puluhan tahun berlalu, bahkan ratusan tahun, ia mengajak kaum, tetapi mereka tetap keras kepala. Hingga pada suatu waktu, Allah memberi tahu Nabi Nuh bahwa sudah tidak ada lagi yang akan beriman selain mereka yang sudah percaya kepada Nabi Nuh. Maka tibalah saatnya untuk memberi peringatan terakhir. Akan turun azab besar berupa banjir yang tak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Dan untuk itu,
Allah memerintahkan sesuatu yang aneh bagi Nabi Nuh. Wahai Nuh, bangunlah sebuah kapal besar. Coba kalian semua bayangkan, seorang nabi tua tinggal di tanah yang kering, jauh dari laut, diminta untuk membangun kapal raksasa. Namun, Nabi Nuh tidak pernah membantah. Dengan penuh ketundukan, ia mulai menebang kayu. Ia menyiapkan papan satu persatu, membentuk kerangka satu persatu, memasang paku demi paku. Hari demi hari, bulan demi bulan, kapal itu semakin besar. Begitu besar sehingga orang-orang di sana bisa melihat dari jauh. Hebat bukan? Dan seperti biasa, mereka mengejeknya lagi, yaitu kaum-kaum yang menolak Nabi Nuh tadi. Mereka mengejek Nabi Nuh lagi. Mereka berkata, "Nuh, kau membangun kapal di atas bukit. Apa kau sekarang menjadi tukang kayu? Kalau hujan datang, apakah kapalmu akan berlayar di tanah?" Nabi Nuh hanya menjawab dengan penuh ketenangan, "Suatu saat kalian akan tahu kebenarannya." Kapal tersebut terus dibangun sehingga menjadi bahtera raksasa yang tinggi dan kokoh. Bahtera tersebut cukup untuk menampung hewan, manusia dari seluruh daratan. Setelah selesai, Allah memberi perintah berikutnya. Wahai Nuh, bawalah orang-orang beriman bersamamu, juga sepasang hewan dari setiap jenis. Maka Nabi Nuh pun memanggil para pengikutnya yang setia. Meski jumlah mereka tidak banyak, hati mereka penuh keimanan. Sementara itu, hewan-hewan datang dengan berpasang-pasangan, seperti domba, badak, kambing, gajah, unta, serigala, hingga serangga kecil. Luar biasa bukan? Pemandangan ini sangat luar biasa dan membuat gunung-gunung ikut bergetar merasakan apa yang dirasakan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Ketika semua telah naik kapal, tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap. Awan menggulung tebal, angin bertiup sangat kencang, tanah pun ikut semerta bergetar, dan tetes pertama itu jatuh kecil, tapi membawa firasat yang sangat besar. Maka turunlah hujan. Namun bukan hujan biasa,
Langit memuntahkan air seperti tirai yang sobek. Sungai meluap, danau melimpah, mata air memancar dari tanah. Bumi seakan-akan membuka pintu-pintunya dan melepaskan seluruh air yang disimpannya. Terlihat seperti air yang disimpan oleh bumi ribuan tahun dikeluarkan oleh tanah. Dalam hitungan waktu, air pun semakin naik tinggi. Rumah-rumah pun terendam, pohon-pohon tumbang, dan orang-orang di sana berlarian panik akan hal tersebut. Pada saat itu barulah mereka sadar apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh selama ini benar. Tapi sudah terlambat bagi mereka karena pintu bahtera telah ditutup rapat. Air pun makin naik dan naik. Kaum yang dulu mengejek Nabi Nuh kini berteriak meminta pertolongan. Air naik, terus naik, hingga seluruh daratan hilang dari pandangan mata. Di dalam bahtera, Nabi Nuh bersama para pengikutnya hanya bisa berdoa sambil merasakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak yang sangat tinggi, hampir setinggi gunung. Berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan. Namun, akhirnya setelah bumi dibersihkan dari seluruh kejahatan, Allah memerintahkan untuk berhentikan hujan. Air pun mulai surut perlahan dan bahtera pun berhenti di atas sebuah gunung bernama Judi, atau bisa disebut Jabal Judi. Ketika Nabi Nuh membuka pintu bahtera, cahaya matahari pun masuk untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan di dalam kapal. Mereka keluar dan menginjakkan kaki di tanah yang baru, tanah yang lebih bersih, lebih tenang, dan penuh harapan. Di tempat itu, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun kehidupan yang baru. Dari merekalah manusia kembali menyebar ke seluruh dunia. Dan sejak hari itu, kisah Nabi Nuh menjadi simbol tentang kesabaran, ketabahan, keyakinan, dan keteguhan hati dalam mengikuti perintah Tuhan meskipun seluruh dunia menentang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh tersebut merupakan keteguhan hati akan selalu membawa pada kebaikan. Dan di setiap cobaan, meski terlihat menakutkan, pasti
pasti akan selalu menyimpan rahmat bagi mereka yang beriman dan sabar. Oke, cukup sekian kisah yang dapat saya ceritakan pada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.